Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, Shalom. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini, kita awali dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada hari ini, kita dasarkan pada sebuah pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah kiranya ada atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan memakai pujian Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama. Ada firman Tuhan untuk memantapkan atau sebagai dasar di dalam kita melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Saya ambilkan dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ketiga yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali. Kita buka pujian nomor 358, kita pujikan ayat yang pertama. Lord.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui dan menghaturkan segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat di dalam setiap hari, baik itu sengaja maupun tidak, terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Mari kita serahkan, kita mohon pengampunan, sekaligus kita mohon untuk pimpinan di dalam kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Sang Pencipta langit dan bumi. Perkenan kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami atas segala kasih karunia Tuhan yang berupa makanan secara jasmani maupun rohani. Tuhan telah mencukupi dalam segala kebutuhan keluarga-keluarga kami masing-masing, sehingga pada hari ini Tuhan telah kumpulkan kami kembali, guna di dalam kami ingin menerima dan memuliakan nama Tuhan. Akan tetapi terlebih dahulu perkenankanlah ya Tuhan, kami mengakui bahwa di dalam setiap kehidupan kami hari-hari yang telah kami lampaui, kami sering melakukan segala sesuatu yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami bersama-sama menghaturkan segala kesalahan-kesalahan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Sang Juru Selamat kami yang hidup, perkenan kami serahkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan. Ampunkanlah ya Tuhan segala kesalahan dan dosa kami. Dan kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam kami masing-masing pada saat hari ini, sehingga di dalam kami melakukan ibadah, kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bisa merasakan terlebih untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Berkenan juga sebelum kami ingin mendengar sabda firman-Mu lebih lanjut, perkenankanlah kami mohon, kiranya Roh Kudus-Mu berkenan untuk pimpin kami. Biarlah di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu semata hanya kehendak Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini akan kami pergunakan sebagai penuntun di dalam hidup kami yang harus kami anut siang malam, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya ambilkan hanya satu ayat saja yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5. Saya ambilkan ayat yang ke-8 yang demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentunya tidak asing bagi kita tentang khotbah Tuhan Yesus Kristus di atas bukit yang banyak dihadiri oleh orang-orang dari berbagai macam kota. Ada yang dari Galilea, ada yang dari Dekapolis, ada yang dari Yerusalem, dari Yudea. Mereka semua datang karena mereka sudah menerima kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Mereka banyak yang sudah disembuhkan karena sakitnya, sehingga dia mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus kemana Tuhan Yesus pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga ada yang mengikut Tuhan Yesus, senantiasa mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dia ingin mendengar tentang apa yang akan dikatakan atau diajarkan, diceritakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberi sebutan, berbahagia bagi orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini mempunyai pengertian yang demikian. Tuhan Yesus menginginkan agar orang banyak yang mendengarnya bukan hanya mengikut Dia, tetapi berupaya agar dapat melihat Allah. Agar mereka yang mengikuti Dia bisa melihat Allah, yaitu dengan cara harus mempunyai kesucian hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesucian hati mempunyai pengertian bahwa keadaan hati yang kotor tentunya tidak ada di dalamnya. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kebohongan, iri hati, dendam, dan sebagainya. Keadaan hati yang demikian memungkinkan untuk dapat memandang Allah. Nah, memandang atau melihat Allah ini berarti akan bertemu dengan Allah. Yang dimaksud bertemu dengan Allah tidak berarti kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah, memandang muka Allah, tidak. Akan tetapi melalui doa kita di setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu pasti di setiap saat, kalau toh tidak setiap hari, pasti setiap saat memanjatkan doa kepada Allah. Tetapi yang diharapkan di sini adalah Bapak Ibu diharapkan setiap saat untuk berdoa kepada Allah, menyampaikan segala sesuatu yang diinginkan. Yang pertama tentunya kita mengucapkan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima di setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya dalam kehidupan kita setiap hari ada hubungan atau persekutuan dengan Allah. Hubungan yang baik dengan Allah memudahkan kita untuk menghadapi segala kemungkinan, yaitu mungkin ada kesulitan, ada pencobaan, terlebih yang pencobaan yang menyerang iman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, maka semuanya itu akan bisa kita hadapi dengan tenang. Bisa kita hadapi dengan tenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari
Kita senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Dan jikalau kita tidak ingat dan tidak berusaha mendekat kepada Tuhan, maka di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, kita akan mengalami kerugian. Kita akan mengalami kerugian. Sebab kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu yang ada, berkat yang kita terima, kekayaan yang kita terima, bahkan umur panjang yang kita terima, bahkan keselamatan adalah datangnya dari Tuhan. Jadi salah besar jikalau kita tidak setia akan Tuhan dan kita tidak mau komunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan yang membagi-bagikan berkat. Tuhan yang memberikan kekayaan. Tuhan yang memberi keselamatan. Dan Tuhan yang memberi umur panjang kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita senantiasa datang. Kita senantiasa berupaya untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, maka berkat Tuhan, keselamatan, kelimpahan umur panjang akan diberikan, dilimpahkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu sebelum kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, tentunya kita harus bisa membersihkan diri atau menguduskan, menyucikan, atau dengan kata lain bertobat. Kita harus mau bertobat. Kita harus mau menyesali segala kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan. Apapun dosa kita. Bagaimana gelapnya kehidupan kita. Gelapnya masa lalu kita. Jikalau kita datang kepada Tuhan bertobat, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menerimanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, sebaiknya kita mohon pada Tuhan untuk dibersihkan jiwa kita, untuk dikuduskan jiwa kita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang kudus tentunya tidak akan bisa dihampiri orang yang tidak kudus. Tentunya hal ini perlu kita perhatikan. Setiap hari, kalau kita hendak menghubungi Tuhan melalui sembahyang, tentunya kita mohon supaya hidup kita ini ditahirkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita selaku umat Kristen seharusnya memperjuangkan kesucian hati dan kehidupan di dalam doa, karena kedua-duanya sangat penting. Suci, kudus, dan doa sama-sama penting. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun kita suka sembahyang, bahkan tidak pernah terlambat dan tidak pernah lalai, tetapi jika hati kita penuh dengan hal-hal yang kotor dan tidak pernah mengalami perubahan atau bertobat, maka sia-sialah ibadah kita.
Sia-sialah di dalam kita datang kepada Tuhan. Sia-sia dalam arti setiap permintaan kita kepada Tuhan dalam bentuk doa tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mendengar doa orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat dari kehidupannya yang lama. Dan juga agar persekutuan kita dengan Tuhan terjalin dengan baik, maka mari kita senantiasa untuk belajar, terus belajar. Berani mengakui segala kesalahan dan dosa kita, dan kita berani merubah cara hidup kita untuk senantiasa menganut, menurut, mendengar dan melakukan ajaran-ajaran yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari di setiap keluarga kita senantiasa merutinkan di dalam kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Kita senantiasa datang pada Tuhan. Dengan demikian, maka saya yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita semua. Kita akan diberi keselamatan, umur panjang, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali. Kita buka pujian nomor 383. Kita pujikan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Maha besar Allah Bapa di surga,
Sang Pencipta langit dan bumi, kami berkenan datang kembali. Kami mengucap syukur bersama-sama ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan sebagian dari firman-Mu yang begitu indah bagi kami semua. Kiranya firman yang telah kami terima akan sangat berguna bagi kehidupan kami, akan bisa menolong bagi kehidupan kami, akan bisa menuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati ya Tuhan firman ini. Biarlah firman ini akan tertanam di dalam diri kami masing-masing. Dan firman-Mu akan bisa kami lakukan di setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Untuk selanjutnya perkenankanlah kami mendoakan pada Bapak, Ibu, dan Saudara kami yang mungkin pada malam hari ini tidak bisa ikut ibadah. Tuhan tolong berkati mereka. Kami hanya bisa mendoakan. Jikalau ada yang bepergian, Tuhan tolong sertai mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dari segala cobaan-cobaan, sehingga pada akhirnya bisa kembali lagi untuk bersama-sama, terlebih di dalam berupaya untuk memuliakan nama-Mu. Jikalau saudara, Bapak, Ibu kami ada yang sakit, kami hanya bisa memohonkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus akan menolongnya. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua-muanya yang kami anggap. Tuhan kami Yesus kami percayai pula sebagai dokter kami yang hidup, sebagai dokter di atas segala dokter bagi kami umat percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara kami yang menderita sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya berilah kesembuhan. Berilah kesembuhan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu akan merasakan sukacita karena kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah Engkau berikan pada saudara kami yang menderita sakit, yang berupa kesembuhan, sehingga saudara kami semuanya akan bisa bersatu padu, menyatukan hati untuk mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Berkenan juga ya Tuhan, kami memohon, mendoakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara kami yang jauh dari kami, mungkin yang ada di luar kota. Saudara kami mungkin yang mencari pekerjaan, anak-anak kami mungkin yang bersekolah, saudara-saudara kami yang mungkin bekerja di luar negeri. Tuhan, tolonglah, berkatilah mereka. Kami hanya bisa memohonkan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak, cucu, saudara, orang tua kami yang dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala cobaan-cobaan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan, karena kasih-Mu, dimanapun mereka berada, nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kembali kepada kami selaku orang tua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami. Berilah kami kesehatan dan kiranya lindungilah kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit.
Biarlah kehidupan kami di hari lepas hari, kami akan bisa merasakan sukacita karena kasih Tuhan. Dan perkenankanlah ya Tuhan, kami mohon, kiranya berkati kami semua di dalam segala usaha kami. Baik kami yang sudah tidak kuat untuk berusaha, tidak kuat untuk bekerja, Tuhan berkati kami. Berkati di dalam kami, mungkin kami ada yang berdagang, berusaha, bertani. Tuhan, kami hanya bisa memohon pada Engkau. Karena Engkau yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kiranya berkati kami semua, berkati segala usaha kami, sehingga kami akan bisa memetik hasilnya, memetik buahnya dengan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikianlah doa kami. Dan untuk selanjutnya kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan beristirahat. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali memakai pujian penutup. Kita buka pujian nomor 453, kita pujikan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuannya Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.